Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته وهداه أما بعد. Jamaah yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Segala puji hanya milik Allah dan kita bersyukur atas semua nikmat yang begitu banyak telah Allah limpahkan untuk kita semua, nikmat yang ketika kita bersyukur, janjikan oleh Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Dan nikmat paling utama tentu adalah nikmat iman dan Islam. Selain tentu, Alhamdulillah kita dibangunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan punya waktu untuk menghadiri majlis ilmu dan sebuah kenikmatan yang tidak semua orang merasakannya. Pagi yang penuh berkah, pagi yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir dalam majlis ilmu yang di sanalah Allah turunkan sakinah dan rahmatnya. Bahkan Allah turunkan para malaikat untuk mengiringi orang-orang yang berada dalam majlis ilmu. Dan tentu salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar tercurah kepada baginda Nabi kita, baginda Rasulullah alaihissalam, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, dan juga para penerus dakwah dari Rasulullah di akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang terus menegakkan sunnah-sunnah Nabi SAW hingga akhir hayat kita, hingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, di pagi ini Alhamdulillah kita kembali dalam kajian Keluarga ke Surgaku, dan tentu kita doakan guru kita yang biasanya memandu kajian di pagi ini, Ustaz Dodi Al-Jambari Abdullah Ta'ala, beliau masih terbaring sakit, dan kita doakan mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala segera angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Dan inilah doa sebagai wujud ta'zim kita kepada para guru kita di Majelis Qur'an Indonesia, wabil khusus untuk Ustaz Dodi Al-Jambari. Dan tentu doa untuk para guru kita yang lain, ada Sada Sparman Fajar. Alhamdulillah Tuan Guru sudah juga hadir di pagi ini untuk menemani kita insya Allah membahas sebuah tema tentang keluarga yang temanya dari kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan mudah-mudahan Babeh bisa hadir juga, yang sebagaimana biasa di hari Senin Selasa kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita membangun sebuah keluarga sesuai dengan yang disyariatkan atau sesuai dengan sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Dan tentu Oh iya, alhamdulillah kita nggak punya syukurlah garam tahu. jamaah Allah, tema di pagi ini bagaimana yang tadi disebutkan tentang sebuah kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, sebuah dialog antara seorang murid terhadap gurunya, yang kitab kecil ini insya Allah akan diulas oleh guru kita Ustaz Bahan Pajar, dan Tuan Guru akan mengulas tema-tema yang berkaitan dengan tentu keluarga yang menjadi inspirasi dari kitab itu, untuk kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, syukurlah, guru kita sudah bersama kita. Assalamualaikum, Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Insya Allah ini udah kangen nih, tidak lagi satu majlis bersama beliau nih di Zoom. Insya Allah ya. Biasanya kita kalau dengan beliau ini kitab kitab Tazkirah Tazkirah, Insya Allah ya. Kemudian terakhir juga eh, kitabnya dari Al-Bukhari ya, Ustaz ya. Imam Al-Bukhari. Al-Adabul Adabul Mufrad ya. Mufrad, Masya Allah ya. Dan Alhamdulillah di malam hari kita masih dibersama oleh beliau di kajian-kajian, ada fikihnya, tadaburnya, Masya Allah ya, lengkap sungguh. Nah, yang sudah disampaikan oleh para guru kita, mudah-mudahan kita sebagai santrinya yang mampu untuk bisa mengamalkannya, Insya Allah. Baik, Tuan Guru, kita akan memulai kajian tentang bagaimana
kita bisa meneladani ya nasihat-nasihat agung dari Imam Al-Ghazali. Insya Allah akan disampaikan oleh Tuan Guru. Dan mari kita sama-sama untuk mempersiapkan diri untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Tuan Guru. Baik, tafadhol masykur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hilang suaranya. Nampaknya nge-lag nih. Iya. Iya sinyal. Nampaknya mohon maaf ada jaringan nampaknya ya. Apa di saya aja ini? Sama Usbin. Oh, betul. Baik, baik jemaah yang untuk Allah sambil menunggu jaringan Tuan Guru kembali normal ya. Kita doakan mudah Allah mudahkan Allah yasir umurana wa badak murada birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Eh, Insya Allah di tanggal 27 ya, Bunda Darmi, kita akan menggelar kegiatan-kegiatan gratis lagi. Alhamdulillah, dibersamai oleh Rumah Zidan Hitan MKI dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsira bagi jamaah yang sudah mendukung kegiatan ini, baik berupa materi maupun doa-doanya. Insya Allah kita akan berkumpul ya, bagi yang punya keluangan waktu silakan untuk hadir. Insya Allah akan biasanya disajikan menu yang luar biasa dari Bunda Darmi nih. Tahu apa? Tahu serpong ya itu. Baik, lanjut Ustaz. Afwan, Masya Allah. Tadi ada iya mungkin lag ya jaringannya Insya Allah. Ya. Baik, tafadhol Ustaz. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin. Ya Allah yang menciptakan kita. Zat satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi, tunduk, patuh, totalitas, tanpa syarat, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam bercurah limpahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa rahmat bukan hanya untuk umat kaum muslimin tapi rahmatan lil alamin. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat beliau nanti di akhirat. Kita memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kita dianugerahkan syafaat yang paling mulia, syafaat yang teragung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita masuk surga bi ghairi hisabin wala adab. Alhamdulillah para jamaah sekalian, para jamaah Majelis Keluarga Indonesia, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semuanya dimudahkan segala urusannya, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ustaz Khalis, terima kasih, syukran memandu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan insyaallah setiap waktu yang kita lewatkan di pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berat timbangan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada Bunda Alvina, Bunda Reni, dan jamaah yang lainnya, para bunda semua. Ada sebuah nasihat yang ditulis oleh seorang ulama besar yang dikenal dalam sejarah keilmuan Islam. Ya, tidak dipungkiri, dan banyak karya-karya beliau yang menjadi warisan umat Islam, terutama para pecinta dan pemburu ilmu, yaitu Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Dan ada kitab yang ditulis oleh beliau dengan judul Ayyuhal Walad. Ini adalah kumpulan nasihat beliau terhadap murid-muridnya, yang mana kitab ini beliau beri judul Ayyuhal Walad karena kedekatan beliau dengan muridnya.
Ya, kalau hari ini mungkin kita sebut dengan jamaah ya, kedekatan beliau dengan jamaahnya, dengan murid-murid beliau. Ya, secara emosional sangat dekat. Ya, kemudian terjalin sebuah interaksi yang kuat di antara seorang guru dan muridnya, di antara guru dengan jamaahnya. Dan inilah yang sepertinya kita rasakan di majelis ini, Ustaz Khalid. Ya, di majelis keluarga Indonesia. Sudah seperti keluarga. Ya. Nge-freeze lagi ya? Kayaknya hilang. Nge-freeze ya? Allah masih Iya. ada hambatan jaringan ya. Semalam hujan di Depok lumayan. eh, Gimana di Bandung atau di daerah lain? Apakah juga Sama Ustadz, merata kayaknya hujan. merata? Sama ujian Ya, Usbin. ya mudah-mudahan jadi rahmat hujannya. Amin ya robbal Menjadi alamin. wasilah untuk kita semua, kesembuhan bagi yang sakit mungkin ya, yang sedang sakit di antara kita, ada yang juga sedang kesulitan dengan wasilah hujan. Karena salah satu doa yang mustajabah itu ketika hujan ya, itu disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia. Maka mari sama-sama berdoa untuk diri kita, keluarga kita, dan juga para sahabat semuanya, juga wabil khusus untuk para guru kita. Karena doa yang salah satunya mustajabah itu ketika doa dalam keadaan hujan, dan juga doa ketika dalam hadis ilmu. Ini seringkali dilalaikan ya. Kita sedang berada dalam hadis ilmu ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan oleh para guru kita, maka selipkanlah doa untuk beliau, untuk para guru kita, dan juga untuk kita, dan juga para sahabat semuanya. Doa yang disebutkan dalam sabda mulia ketika para malaikat hadir, eh, maka Allah menyebutkan wazkurullah man indah. Allah menyebut-nyebut orang yang selalu berada dalam majelis ilmu pada para penduduk langit. Dan inilah mudah-mudahan kita yang tercatat kelak ini ya di dalam daftar orang-orang yang istiqomah untuk hadir dalam majelis ilmu. Alhamdulillah, Tuan Guru sudah kembali hadir. Ini nampaknya jaringannya nih, Ustaz, ya. Baik, qadarullah wa ma syaa fa'al. Baik, kita lanjutkan ya. Saya coba ganti HP-nya nih. Tadi kita sudah sampai ke nasihat terbaik itu adalah bersumber dari Al-Quranul Karim. Kemudian dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari kaul para tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, dan para ulama. Dan pagi hari ini ada sebuah nasihat yang ditulis oleh seorang ulama. Tentu ini baik dan bermanfaat untuk kita jadikan sebagai salah satu referensi doa. Ya, doa dan nasihat. Ya. Dalam kitab Ayyuhal Walad ini, Imam Al-Ghazali, beliau berkata kepada murid-muridnya, ya, dengan menyebutkan ayyuhal walad, wahai anak, min jumlati, ya, ayyuhal walad wal muhib, atalallahu baqa'aka bita'atihi. Yang pertama beliau mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurmu dalam ketaatan. Ini doa beliau yang pertama, ya, yang merupakan juga bagian dari nasihat bahwa hendaknya seorang ayah atau murabbi, guru, mendoakan anak-anaknya, mendoakan jamaahnya, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan umur yang panjang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diisi dengan ketaatan kepada Allah.
dengan ketaatan kepada Allah. Karena tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang diberikan umur oleh Allah, umur panjang, tapi ternyata tidak digunakan dalam ketaatan. Dan di antara doa-doa kita jamaah terhadap anak-anak kita yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberikan kesehatan, dijaga dari segala musibah. Tapi di situ jangan lupa selipkan doa semoga engkau senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah. Dan doa ini jangan dilupakan jamaah. Apapun doa kita untuk anak-anak kita, untuk keluarga, sahabat, jamaah, atau guru. Jamaah juga mendoakan guru-guru yang ada di Majelis Keluarga Indonesia di MKI. Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur. Selipkan doa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nilainya di situ. Nilai keutamaan, keberkahan umur seseorang ada pada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ini sering disampaikan dan kita diingatkan oleh Babe ya, tentang hadis ini. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kemudian juga khairun nas man anfa'uhum linnas. Orang yang diberikan umur usia panjang oleh Allah, dia gunakan untuk taat kepada Allah. Ini kewajiban orang tua juga mendoakan anak-anaknya dalam perkara tersebut. Sebagaimana kita temukan para nabi ketika berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri mereka, selalu diselipkan doa untuk anak keturunannya. Nah, para jamaah sekalian, ini kalau kita selesai sholat, baik sholat wajib, ataupun sholat-sholat sunnah, sholat duha, sholat qiyamul lail, seberapa banyak kemudian kita mengingat anak-anak kita, doakan mereka, selipkan doa agar selalu dalam ketaatan kepada Allah. Bukan hanya terkait tentang rezekinya, masa depan, pendidikan, dan seterusnya. Maka ini penting untuk kita ingat. Selipkan doa agar mereka senantiasa dibimbing oleh Allah dalam ketaatan. Dan di antara doa Nabi Yusuf alaihissalam, beliau minta kepada Allah dan minta untuk anak keturunannya senantiasa dibimbing oleh Allah dalam kebaikan. Nanti bisa dicek di dalam surat Al-Ahqaf. Ya, Al-Ahqaf ayat 15. Dan doa ini sejatinya dihafal. Siapapun yang diberikan usia oleh Allah, sudah menginjak usia di atas 40, ini doa harus dihafal. Ya. Bisa dicek nanti bisa dicarikan Ustaz Khalis. Al-Ahqaf ayat 15. Doanya Nabi Yusuf, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. 15. Kamu tidak? Ya, saya share di chat, Sat. Di chat. Ya. Nah, Udah ada tuh dari Teh Nadia ya.
Baik. Jadi ini harus dihafal itu. Maka disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa kalau kita sudah menginjak usia 40, ini baca doa ini. Usia di atas 40 baca. Karena kita doa untuk diri kita dan anak keturunan kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sudah pada hafal belum? Alhamdulillah, sudah banyak hafal ya jemaah. Yang sudah hafal dikasih hadiah Ustaz Alis. Masya Allah. Tapi syaratnya on kamera. Kasih Dan hadiah langsung apa? dibaca ya. Jangan dibaca, tapi Langsung dihafal. dihafal ya. Kira-kira siapa yang mau kasih hadiah buat yang sudah hafal nih? Oh, Nuna atau apa? Boleh, Hah? boleh. Boleh. Ayo, siapa para bunda yang sudah hafal doa ini? Saya hafal Tuan Guru. Silahkan on kamera. Boleh on Aduh, kamera. kameranya belum siap Tuan Guru. Ya udah, saya sikoh. Jangan lihat teksnya ya. Hafal, silakan. Alhamdulillah, setiap hari dibaca, setiap sholat selalu dibaca Tuan Guru. Allah. Kenapa? Dapat Karena usianya udah ABG Tuan Guru. ya. Tahunya dari mana itu doa harus selalu dibaca orang tua? Di kajian Ya. MKI. Kan Tuan Guru setiap malam ngajarin kita. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Ini doa orang tua. Ya Allah, bimbing hambamu untuk istiqamah mengerjakan amal saleh dan kebaikan amal soleh yang kami lakukan itu bisa ditiru, bisa dilanjutkan, diwariskan oleh anak keturunan. Nah, jadi ini terkait doa, ya. Doa sebagaimana Imam Ghazali, beliau mengatakan atalallahu baqa'aka. Semoga Allah panjangkan umur dan usiamu, tapi bita'atihi, dalam ketaatan. Wasalaka bika sabila ahibbaihi. Dan semoga Allah memberikan taufiknya kepadamu agar engkau bisa mengikuti jalan orang-orang yang sudah dicintai, yang dikasihi, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sebenarnya Imam Ghazali itu beliau memberikan teladan kepada murid-muridnya. Dia menyebut anak. Kita sebagai orang tua yang berikan teladan kepada anak-anak kita dalam kepantasan, kelayakan selaku orang tua. Dalam hal ini Imam Ghazali selaku murabbi, guru, agar ditiru, diteladani, layak untuk dijadikan figur contoh bagi anak-anak. Disinilah kemudian orang tua harus melayakkan dirinya dan memantaskan kita ini sosok yang memang disenangi, dicintai oleh anak-anak kita dalam kebaikan. Ya. Karena ada kebaikan keluhuran yang kita lakukan dan itu ditiru oleh anak kita. Jadi hendaknya selalu perlihatkan. Enggak apa-apa kita memperlihatkan amal soleh, amal kebaikan, ya, di hadapan anak-anak kita. Kalau kita sholat tahajud mungkin tidak ingin
terakses oleh orang lain, kita nggak ingin dilihat kebaikan kita, namun terhadap anak keturunan kita justru perlihatkan. Karena itulah yang nanti akan kita wariskan kepada mereka. Itulah yang akan ditiru, diteladani. Oh, di antara amal spesial, amalan rutin, unggulan ayahku, bundaku, abi dan umiku adalah ini. Doa itu, ya, seperti Imam Ghazali mengatakan, semoga Allah memberikan taufik kepadamu agar mengikuti para jalan yang dilalui oleh kekasih-kekasih Allah. Itu sebenarnya adalah layakkan diri kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan layak untuk diteladani. Orang tua. Kita harus memantaskan diri kita untuk menjadi figur yang baik sebagai teladan untuk anak-anak kita. Kemudian beliau mengatakan, anna mansyur an-nasihah yuktabu min ma'dan ar-risalah. Sebaik-baik nasihat itu, ya, yang ditulis dari sumbernya, sumber risalah, yaitu Nabi SAW. Sebaik-baik nasihat kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Rasul SAW. Apa yang beliau bawa, yaitu Al-Quran, dan apa yang beliau sampaikan, yaitu sunnahnya. Wahai anakku, in balagaka, ya, in kana qad balagaka minhu nasihatun, maka kalau sudah sampai nasihat-nasihat yang dibawa oleh Nabi kepada kalian, ya, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah beliau, fa ayu hajatin laka fi nasihati. Sebenarnya, ya, cukuplah itu sebagai nasihat buat kalian. Apalah kemudian nilai nasihat dari saya bila mana kalian sudah mendapatkan nasihat-nasihat terbaik, yaitu dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW. Wa illam yablukka faqul li madza hasalta fi hadhihi as-sinin al-madiyah. Nah, ini yang sangat menohok nih buat kita nih. Wahai anakku, wahai murid-murid, kalau sampai detik ini nasihat yang dibawa oleh Nabi kalian belum kalian ketahui dan belum kalian amalkan terkait bagaimana menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, ya, dan seterusnya, nasihat-nasihat yang dibawa oleh Nabi, kalau itu sudah sampai kepada kalian tapi belum kalian amalkan, madza hasalta fi hadhihi sinin al-madiyah? Lalu waktu-waktu yang kalian lewati, waktu-waktu yang sudah berlalu itu kalian gunakan untuk apa? Kalau sampai usia hari ini, kita menjadi seorang ayah, berapa tahun sih sudah menjadi seorang ayah? Nah, hitung umur anak kita yang paling besar. Nah, gelar kita berubah menjadi seorang ayah. Gelar ayah itu udah berapa tahun sih? Ustaz Haris sudah berapa tahun, Ustaz? Udah jadi ayah. Udah hampir 20 tahun, Ustaz. Ya, para bunda nih. Bunda Aisyah, Bunda Yanti, udah berapa tahun menjadi seorang bunda? Udah lebih, udah 30 tahun. Ya, jadi buka identitas nih. Ya, apa-apa lah, ya. Nggak apa-apa, Tuan Guru. Sudah berapa tahun kita dipanggil seorang ibu, seorang ayah, abi, umi. Lalu, kalau kalian tidak tahu nasihat-nasihat Nabi kalian tentang bagaimana menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, terus selama 20 tahun ini kalian ngajar apa? Gitulah kira-kira.
Kalian ngejar apa? Apa yang kalian cari? Kan 20 tahun. Gitu. Apakah kita tidak belajar bagaimana menjadi seorang ayah dari Nabi? Apa nasihat beliau? Karena dia seorang ayah Nabi SAW. Ya. Mungkin di antara kita ini udah ada yang menjadi kakek nenek. Ada nggak? Jelas Ustaz Khalis belum menjadi kakek. Ada Tuan Guru. Ada Tuan Guru. Saya udah jadi nenek, tapi belum Ada. nenek-nenek ya Tuan Guru. Saya nenek 4 cucu. Saya Nah, 2 kapan cucu. pula kita menjadi seorang kakek dan nenek? Apa pesan Nabi ketika kita menjadi seorang kakek nenek? Beliau juga seorang kakek. Ya kan? Kata Imam Ghazali. Terus selama ini kalian sudah menjadi ayah, ibu. Ya. Waktu-waktu yang sudah Allah berikan ini digunakan untuk apa? Baik. Kemudian beliau melanjutkan nasihatnya. Ayyuhal walad, wahai anak. Tapi tetaplah Imam Ghazali menasihati. Artinya beliau mengingatkan nasihat terbaik itu adalah Al-Quran dan pesan Nabi SAW dalam sunnah-sunnahnya. Kemudian kewajiban seorang ayah menasihati, mengingatkan. Seorang guru menasihati, mengingatkan muridnya. Baik, saya akan nasihati kalian. Kira-kira begitu ungkapan beliau, akan aku nasihati kalian. Ketahuilah, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi. Kalau kamu ingin tahu jenis manusia yang Allah sudah tidak peduli kepada orang itu. Allah sudah lepas tangan. Kalau kita kasarnya lepas tangan. Allah sudah tidak mempedulikan orang itu. Bagaimana bentuknya? Seperti apa ciri-cirinya? Ketahuilah. Indikasinya, kata Imam Ghazali, bila mana Allah sudah memberikan kesibukan kepada orang tersebut dalam perkara yang tidak ada kaitannya dengan akhiratnya. Kalau seseorang sudah disibukkan dengan urusan yang menyebabkan dia terputus dengan hubungan akhiratnya, itulah indikator seseorang sudah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesan ini sebenarnya gini, jemaah. Bagi kita selaku orang tua, tentu kita punya cita-cita, memiliki harapan yang penuh, obsesi kita besar untuk ini anak-anak kita, anak A, B, C. Anak kita pertama ingin begini, anak kedua kita ingin begini, dan seterusnya. Tentu itu sesuatu yang mulia, jemaah. Tapi perlu kita garis bawahi. Dari semua keinginan kita selaku orang tua, cita-cita yang ingin kita realisasikan lewat anak-anak kita ini, tolong kita kemudian betul-betul harus teliti. Manakah di antara semua yang kita ingin raih lewat anak-anak kita ini, apakah mereka akan dekat dengan Allah lewat apa yang mereka raih? Apa profesi mereka? Di masa depan ingin menjadi apa dan pekerjaannya apa? Kalau kemudian ini sudah secara umum, lumrah, sudah kita ketahui bahwa hal ini menghantarkan seseorang akan jauh dari perkara akhirat, akan menggeser seseorang dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Jangan karena obsesi dunia ingin meraih sesuatu yang kita anggap sebuah prestis, kebanggaan. Tapi kalau itu menyebabkan anak kita akan luntur keimanannya,
akidahnya, berpotensi dia akan jauh dari Allah. Ya untuk apa dunia itu? Untuk apa dunia itu? Apa yang kita banggakan dengan semua yang orang mungkin akan bertepuk tangan. Orang akan mengatakan kita sudah sampai pada puncak kesuksesan. Tapi kalau dia jauh dari Allah, ya untuk apa? Untuk apa? Yang sampai menyebabkan berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari kita. Ya. Karena di usia-usia usia kita nih gitu ya, Ustaz Khalid, beda dengan bunda-bunda yang lain. Ini sekarang ini menata nih anak yang sekarang baru masuk kuliah, mau masuk kuliah, mau tamat SMA atau MA, sekolah menengah atas. Nih akan kemana nih? Akan kemana? Rembuk, bicarakan, diskusikan. Itu penting. Karena ini bukan hanya masa depan dunianya. Ini masa depan yang paling urgent. Yang paling penting, yaitu masa depan akhiratnya. Kalau kemudian kita masukkan ke tempat ini, itu berpotensi besar. Atau jurusan ini harus diambil, berpotensi besar dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa semua itu? Jangan sampai kemudian di kemudian hari kita harus menampung air mata karena sebuah penyesalan. Karena pergaulannya, karena temannya, karena lingkungannya. Pekerjaannya, lingkungannya membuat dia jauh dari Allah, Allah berpaling dari dia. Nah, itu bentuk Allah Subhanahu wa taala meninggalkan seorang hamba. Ya. Ini juga kita berupaya untuk ya, mendiagnosa diri kita nih. Apa kekurangan-kekurangan kita? Kalau ada sesuatu yang menyebabkan kemudian kita lalai dari zikrullah. Zikrullah itu mengingat Allah. Membuat kita lalai dari ibadah salat. Membuat kita lalai dari kebaikan-kebaikan. Hati-hati. Ini Allah sudah menjauh dari kita ini. Segera kita yang merespon. Dekat dengan Allah. Agar Allah dekat dengan kita. Kalau kita meninggalkan Allah, Allah pun akan meninggalkan kita. Kita memprioritaskan perkara yang menyebabkan Allah jauh, Allah akan menjauh dari kita. Ya. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan kalimat beliau mengatakan wa inna imra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu min al-ibadah la jadirun an tatula alaihi hasratahu. Kalau ada orang yang menghabiskan waktunya, umurnya dalam perkara yang tidak sesuai dengan tujuan diciptakannya oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, tapi dia habiskan umurnya dalam sesuatu yang tidak sesuai tujuan diciptakan. Dia berlalai-lalai. Ya. Tidak menggunakan sebaik-baiknya umur nikmat yang Allah berikan, ya. Maka kata Imam Ghazali, la jadirun. Wah, ini orang pantas nih. Pasti. Nah, jadir itu ya berpotensi besar. Besar kemungkinan. Bahwa anta tula alaihi hasratahu. Bahwa nanti dia akan meratapi sebuah penyesalan. Ya, dia akan meratapi sebuah penyesalan. Dia akan menyesal nanti. Ya. Jadi banyak perkara-perkara yang kita abaikan dalam umur dan usia kita. Kita habiskan dalam hal-hal yang tidak diridhai, tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pantas orang ini nanti akan menyesal. Nah, di sini kemudian kita jamaah sekalian berupaya membimbing keluarga kita, mengingatkan tujuan Allah hadirkan kita di dunia.
kita membimbing keluarga, mengingatkan mereka, apapun profesi kita, dimanapun kita diletakkan oleh Allah, ya, maka jangan lupa tujuan utamanya adalah beribadah. Ketika seorang dokter melakukan tindakan operasi, ingat tujuannya itu, melakukan tindakan itu adalah untuk berkhidmat kepada Allah, beribadah kepada Allah lewat profesinya. Apapun yang dia geluti, tujuannya adalah ibadah kepada Allah. Ya, dan banyak lagi nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Masya Allah. Belum hadir ya? Babe belum hadir dan Alhamdulillah Ustaz Fahmi Salim sudah bersama kita. Ahlan. Assalamualaikum Ustaz Fahmi. Ya. Masya Allah, Alhamdulillah nanti. Assalamualaikum Ustaz Fahmi. Dan buku Ayyuhal Walad juga menjadi inspirasi beliau untuk menulis sebuah buku yang juga judulnya Wahai Anakku ya, Masya Allah. Ya, mungkin ada beberapa jamaah juga yang sudah memiliki buku Ustaz Fahmi, Alhamdulillah. Dan ini salah satunya terinspirasi dari dialog antara Imam Al-Ghazali bersama muridnya tadi ya, yang ingin dibukukan jadi sebuah kitab kecil yang Alhamdulillah kemudian Ustaz Fahmi menulis juga sebuah judul buku yang berjudul Wahai Anakku. Saya persilakan Ustaz Fahmi, mungkin bisa memberikan nasihat juga untuk kita. Masih belum ya, nampaknya. Baik jemaah, mungkin ada yang ingin sambil menunggu Ustaz Fahmi siap, dan juga mungkin nanti Babe biasanya kadang-kadang muncul gitu di akhir ya. Dan silakan mungkin ada yang ingin bertanya, membahas tentang tema tadi tentang waktu ya. Kalau saya baca memang luar biasa saja tema tentang umur ini ya, karena saya membaca ketika satu naskah dari Imam Al-Ghazali ini yang bahkan beliau menyebutkan ketika telah lebih 40 tahun maka dan amal kebaikannya terkalahkan oleh amal kejelekannya, maka bersiap-siaplah untuk masuk neraka. Ini bagaimana saat ketika kita sudah katakanlah baru belajar agama di usia-usia lebih dari 40 tahun, mungkin bahkan di atas 50 tahun. Kalau gitu kita Apakah bisa lanjutkan dikit. menggantikan waktu yang terbuang ketika usia muda yang mungkin di antara kita masih lalai gitu, Ustaz? Apa yang harus dilakukan ketika dalam usia-usia yang sudah eh, ya di atas 50 tahun kita baru ngaji, baru belajar agama. Ini apakah bisa menggantikan Ustaz dengan apa yang sudah terlewati? Baik, gini, kita lanjutkan kalau gitu Ustaz ya, sambil menunggu Ustaz Fahmi. Kita lanjutkan nasihat dari Imam Ghazali. Beliau mengatakan wa man jawazal arba'in. Siapa yang diberikan umur oleh Allah sudah menginjak usia 40 ke atas. Kita semua nih, atau mungkin ada yang di bawah 40. Ada Bunda Nadia, ada yang lain. Kayaknya masih di bawah 40. Wa man jawazal arba'in. Kalau udah usia 40 ke atas. Walam yaglibiruhu ala syarrihi falyatajahhaz ila an-nar. Kalau kebaikannya tidaklah lebih banyak, tidak mengalahkan keburukannya, hati-hati, maka siapkan dirinya akan masuk neraka. Ya. Ini nasihat tentang manusia yang ghaflah, Ustaz Khalis. Manusia yang lalai. Ya. Manusia yang lalai mengambil faedah, memanfaatkan nikmat umur yang sudah berlalu. Agar jangan kemudian setelah usia 40 ternyata dia nggak berubah. Masih seperti anak muda yang usianya 17 tahun, 18 tahun ingin pacaran. Ya. Masih kayak anak SMA, keluyuran kemana-mana. Ya. Tidak tahu siang dan malam. Ini bagi mereka yang lalai. Kalau sudah usia 40 ke atas masih sama, ya, tidak menambah kebaikannya, maka hati-hati. Tapi ada orang yang, subhanallah, ini ada sebuah kisah Ustaz Khalis. Kalau ditakar kebaikan dengan keburukannya, kebaikannya secuil loh. Tapi kalau Nabi dia masuk surga. Ya.
Halo, masih monitor semuanya jamaah. Siap masih Tuan Guru. Ini ada Masih, kisah Ustaz. ya, agar kita kemudian tidak berputus asa dari rahmat Allah tentang masa lalu kita. Cukup masa lalu itu sebagai ibrah buat kita. Kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Ya. Ada seorang Arabi datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buru-buru nih Arab Badui. Sampai di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tanpa turun dari kendaraannya, dia mengatakan, Ya Muhammad. Dia tidak nyebut Rasul. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Sampaikan kepadaku perkara apa yang menyebabkan aku selamat dan nanti di akhirat masuk surga. Kemudian direspon oleh Nabi. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kau beriman padaku, kemudian kamu jaga ibadah salatmu, kamu berpuasa di bulan Ramadan. Hanya 3 itu yang disebut oleh Nabi. Kamu beriman kepada aku, kamu jaga ibadah salatmu, dan kamu berpuasa. Dengan terburu-buru di tunggangannya, apakah itu unta atau kuda, jadi dipastikan dia buru dari tunggangannya, dari kendaraannya terpleset jatuh langsung meninggal. Bayangkan. Kemudian kata kita, kalau kan ingin lihat orang yang secuil amalnya, tapi besar pahalanya di sisi Allah dan dia akan masuk surga, ini orangnya. Ini orangnya. Jadi kasusnya adalah Arab Badui ini mendengar tentang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingin beriman pada Nabi. Semasa umur yang dilewati itu adalah dalam kekufuran. Dia ingkar kepada Allah, belum mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan menemui dia iman belum mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi tentang salat, tentang puasa. Belum sempat keburu meninggal dunia. Kata Nabi, ini orang amalannya kecil, ya, sederhana, yaitu beriman, hanya mengatakan aku beriman. Kemudian terburu-buru jatuh, belum sempat melaksanakan ibadah salat apalagi puasa, tapi dijamin oleh Nabi masuk surga. Nah, arti pas sahabat sekalian, tentu saat Imam Ghazali buat kita ini adalah agar kita tidak lalai dengan umur usia yang Allah berikan. Kalau di usia di atas 40, kemudian kita tidak mau berubah, tidak mau berubah. Kalau film apa dulu yang berubah? Kalau Satria berubah, Baja Hitam. Satria Baja Hitam. Ya, terus sampai kapan? Ya kan? Allah sudah memberikan banyak nikmat kepada kita antara umur dan usia. Ya, itu. Ya, tadi itu yang di mention sama Ustaz Khalis tadi tentang umur usia 42. Man jawazal arba'in, barang siapa yang diberikan umur oleh Allah sudah sampai pada umur 40 tahun ke atas. Walam yang khairu la syarri. Terus kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya, hati-hati. Orang ini layak dan pantas dan masuk neraka. Wa fi hadhihi an-nasihah kafiyatun li ahli ilm. Dan nasihat ini cukuplah bagi mereka-mereka yang diberikan ilmu oleh Allah. Bagi mereka yang pikir, ya, bagi mereka yang punya akal, tentang mereka bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia udah 40 nggak mau berubah terus, memang mau dikasih umur berapa oleh Allah? Ingin hura-hura, ingin senang-senang, ya. Muda, senang-senang, kemudian tidak mau berubah, tapi cita-citanya masuk surga. Bagaimana merealisasikan itu ingin masuk surga?
nampaknya Kenapa? Babe lagi di luar negeri, Tuan Guru. Jadi tidak mungkin bisa hadir. Nah, tadi saya udah dikirimin foto beliau sedang bersama tamunya, jadi kemungkinan tidak bisa menemani di pagi ini. Dan Alhamdulillah Ustaz, Ustadz Fahmi sudah siap, Ustadz Fahmi. Assalamualaikum Ustadz. Mungkin nggak ada ya. Ini belum selesai. Oh iya. Beliau juga, Lagi kayaknya Ustadz Fahmi. oh iya, beliau tidak juga ini karena waktunya tidak memungkinkan. Baik jemaah, kita siap isi waktu sisa ya bersama Tuan Guru untuk tanya jawab Ustaz ya. Jadi baru satu nasihat nih dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang luar biasa ya. Masya Allah, kita mudah-mudahan termasuk orang yang mampu memanfaatkan waktu yang kita miliki. Bagi yang masih muda, bersyukurlah gitu ya, bisa ngaji di usia-usia mudanya sehingga eh, mudah-mudahan Allah masih diberi waktu luang panjang ya usianya. Dengan usia tadi disebutkan orang yang panjang umur itu adalah yang usianya panjang dan penuh dengan keberkahan Ustaz ya. Jadi masih bisa disiapkan, dan bagi yang di atas 40 tahun tentu mari makin menyiapkan diri, karena ini 40 tahun itu memang waktu yang sudah saatnya jadi orang tua Ustaz ya. Sudah jadi ayah, jadi ibu, kebanyakan mungkin juga anak-anaknya sudah pada besar. Nah, Ya. saatnya tadi doa yang disebutkan dalam surat Al-Ahqaf tadi di ayat 15 itu dihafal dan diamalkan terus dalam doa-doa kita agar memiliki keturunan yang juga soleh. Silakan barangkali ada yang ingin bertanya. Bu Yani sudah open mic. Silakan. Assalamualaikum Tuan Guru. Mau Waalaikumsalam tanya warahmatullahi. terkait doa Rabbik firli wali ahi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Nah, misal ada salah satu kakak misalkan yang sifatnya itu menurut kita adik-adiknya itu kurang bagus lah gitu. Nah itu boleh nggak sih kita khususan pakai doa itu, kita sebut namanya itu kakak kita, terus kita doain pakai doa itu gitu secara khusus, boleh nggak sih Tuan Guru? Terima kasih. Baik. Yang pertama, terkait doa. Doa yang terbaik adalah dari Al-Quran, kemudian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian penting kita memahami ya, terkait inti doa itu apa. Apakah minta rezeki, minta hidayah, atau apa. Pahami dulu doa tersebut. Nah, kemudian kalau kita sudah paham ya, inti dari tersebut, sanksinya apa, apakah minta hidayah, atau minta rezeki, atau minta apa. Nah, kalau ada kaitannya, boleh. Silakan pakai doa itu, kemudian kita niatkan kepada orang yang kita inginkan. Tapi kalau nggak ada kaitannya, jangan seperti orang yang sholat dalam dan mabuk. Maknanya apa? Dia berucap, dia berkata, tapi tidak paham dengan apa yang ucap. Dia nggak mengerti, dia tidak menyadari. Maka begitu juga doa. Ya. Maka kalau tidak ada kaitannya, gunakan bahasa sendiri. Ya, minta kepada Allah dengan bahasa kita sendiri sehingga kita tahu apa yang kita minta kepada Allah untuk saudara kita. Kita minta agar diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa yang tadi, doa terkait untuk diri kita dan anak keturunan. Wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaiki diri Allah dan keturunan. Sedangkan inilah kakak kita. Maka doakan saja secara khusus terkait dengan hidayah. Allah mahdihi, ya Allah berikan petunjuk kepadanya. Ya. Kita ingin doakan agar dia mendapatkan kebaikan. Dan ada poin penting yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipastikan akan diijabah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doaul akhbi dhahri bi doail ghaib, ya, mendoakan
orang lain dan dia tidak tahu kita mendoakannya. Nah, saya mendoakan Ustaz Khalis, Allah berikan kesehatan pada Ustaz Khalis, dan dia tahu doakan ya. Nah, inilah doa yang bizahiril ghaib, ya dia tidak tahu. Doa ini berpotensi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terus berdoa, doakan saudaranya Bunda Yani, ya. Maka carilah doa-doa kira-kira ada kaitannya. Sekarang cari, bisa googling ya, doa untuk saudara kita agar dia mendapatkan hidayah. Kalau kita tidak temukan, maka pakai bahasa sendiri. Allah itu bukan orang Arab, ya. Jadi pasti ngerti bahasa kita, walaupun kita tidak menggunakan bahasa. Begitu ya, Bunda Yani. Syukran Tuan Guru. Baik, insyaallah. Dan doa yang kita tadi ya sisipkan untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang tidak diketahui olehnya, itu doa yang sangat mustajab tadi. Betul. Ada di hadis dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Sahih tentang doa bizahril ghaib, mendoakan orang lain ya dan tidak tahu kita mendoakannya. Nah, itu doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu akan kembali ke kita juga, Ustaz. Maksudnya Ya, kita mendoakan dan kebaikan untuk orang lain, bahkan kebaikan itu akan kembali ke kita sendiri saja. karena doa yang dipanjatkan tersebut akan diaminkan oleh malaikat dan malaikat akan mendoakan kita. Oh, Masya Allah ya. Wa anta, dan doa itu juga untukmu. Jadi kalau umpamanya saya doakan hari ini tanpa dia sadari selesai sholat ternyata saya ingat, oh Ustaz Khalis orangnya baik, Masya Allah. Saya gimana membalas kebaikan Ustaz Khalis? Saya doakanlah, ya Allah berikan kesehatan, sehatkan anak keturunannya, mudahkan segala urusannya. Maka di situ diaminkan oleh malaikat dan malaikat berkata doa itu juga untuk dirimu. Jadi seolah-olah kita sedang mendoakan diri kita. Kita mendoakan diri kita belum tentu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau kita mendoakan orang lain, doa itu kembali kepada kita dan diaminkan dan didoakan oleh malaikat. Subhanallah. Apalagi dalam majelis ilmu saja, itu Masya lebih majelis ilmu masih yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia itu para malaikat hadir. Maka ini mumpung masih dalam suasana majelis ilmu, maka sisipkan doa-doa untuk saudara kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita. Dan itu doa akan kembali ternyata kepada kita karena malaikat mengaminkan, dan juga doa itu untuk kamu gitu ya, insya Allah ya. Ya. Luar biasa. Silakan jamaah, barangkali ada yang ingin sharing atau bertanya, masih ada waktu. Tadi Babe mohon maaf tidak bisa gabung karena sudah nampaknya ada pertemuan dengan duta besar, jadi tidak bisa menemani kita di pagi ini. Mudah-mudahan besok Bapak bisa hadir juga ya, bisa berbagi juga pengalaman beliau dan juga nasihat-nasihatnya. Saya Silakan. juga minta maaf tulis, kiranya nanti kalau tiba-tiba terputus, ini HP saya udah lowbat nih. Wah, sudah loh, baik-baik. Kalau begitu insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan Tuan Guru besok ya, dalam kajian masih tentang kitab Ayyuhal Walad. Nah, insya Allah kita akan terus mengkaji nasihat-nasihat agung dari sebutnya Hujatul Islam saja ya. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau adalah seorang ulama yang sangat terkenal dengan kitabnya apa banyak sekali kitab-kitabnya ya. Dan mudah-mudahan salah satu kitab kecil tipis tentang nasihat seorang guru terhadap muridnya dan juga bisa diaplikasikan nasihat seorang ayah atau orang tua terhadap anak-anaknya menjadi bagian bekal untuk kita semua ya, untuk menasihati anak-anak kita. Baik, kita tutup aja Ustaz. Nanti insya Allah HP Ustaz sudah mulai insya Allah besok kita akan berjumpa lagi dalam kajian bersama Tuan Guru dan Babi Haikal insya Allah. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapkan pertanyaan, kalau ada pertanyaan nanti insya Allah besok akan dijawab oleh Tuan Guru. Alhamdulillah, hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.